Bangga bersarung mangga. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa agung, mukjizat. Kejadian luar biasa yang Allah berlakukan kepada manusia mulia, baginda Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita syukuri bahwa kita sudah melewati rata-rata manusia. Ini keberuntungan. Kenapa? Ada orang di sana masih pada menyibukkan apakah boleh kita merayakan Isra Mi'raj. Terlalu dini. Awal apa ini? Terlalu jauh sekali. Tapi kita sudah dipilih oleh Allah menjadi hamba yang sudah meyakini Isra Mi'raj terjadi. Nggak penting tengah harinya kapan. Sementara di sana ada mendiskusikan untuk orang meragukan hamba-hamba yang sudah biasa dengan perayaan mengagungkan kisah Isra Mi'raj. Yang mana mengagungkan Isra Mi'raj adalah menggugah umat agar sadar kisah Isra Mi'raj dan apa yang Allah berikan bersama kejadian Isra Mi'raj. Hikmah sholat, bagaimana sholat, dan seterusnya, dan seterusnya. Di sana ada orang yang menyibukkan tentang boleh tidaknya merayakan Isra Mi'raj. Bagaimana tidak boleh merayakan Isra Mi'raj? Karena mengagungkan sesuatu yang memang diagungkan. Mulia kejadian luar biasa pada manusia baginda Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan yang unik, mukjizat. Kemudian setelah itu akan membawa hadiah yang sangat agung, sholat. Biarpun pada akhirnya sebetulnya agar kita bisa menghargai hadiah Allah yang namanya sholat. Jika ada orang datang kepada Anda memberikan sesuatu lalu berkata, subhanallah, saya mau hadiah tadi, subhanallah, perjalanan banyak rintangan, banyak ditanya di sana, di stop di sini, sampai masya Allah ban saya bocor, kemudian sampai alhamdulillah sampai di sini. Cerita itu seharusnya kita pahami bahwa dia menyampaikan hadiah kepada kita dengan perjuangan. Sehingga kalau kita orang punya kesadaran akan bakti, maka kita akan menghargai orang yang telah membawa hadiah tersebut kan dengan perjuangan. Jadi tidak main-main hadiah ini dibawa. Dan dia memaksakan untuk menghantarkan hadiah. Ini sebuah contoh saja di antara manusia. Kemudian, hadiah sholat yang Allah berikan. Hadiah sholat yang Allah berikan kepada kita dengan perjalanan yang agung, perjalanan yang unik. Perjalanan agung, perjalanan yang unik, luar biasa, mukjizat. Semua kewajiban-kewajiban yang selama ini kita kerjakan, zakat, puasa, haji, dan lainnya, Allah wajibkan kepada kita dan Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad berada di bumi. Tapi spesial sholat, Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah. Diangkat ke langit, ke atas langit ketujuh. Sidratul Muntaha. Disitulah Allah memberikan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad. Wahyu sholat untuk kita. Artinya, cara memberikannya pun dengan cara yang beda. Menunjukkan bahwa amalannya pun amalan yang beda. Kemudian kita kalau masuk banget sendiri, nah, kalau dikatakan sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kalau orang serius dengan sholatnya, maka sungguh sholat akan menghentikan orang dari kemungkaran dan kekejian. Dengan sholat, terhindar dari kekejian. Karena sholat itu kalau kita renungi. Nah, permasalahan kita adalah, benarkah kita dalam sholat kita? Secara dohirnya sudah benar atau belum? Khusyuknya ada atau belum? Jelas sholat adalah sesuatu yang agung. Diterima oleh baginda Nabi dalam keadaan baginda Nabi tidak di bumi tapi oleh Allah angkat tinggi tiga atas langit ketujuh, dan di sanalah Allah memberikan wahyu melaksanakan sholat 5 waktu yang sudah 50 waktu. Sholat 5 waktu menjadi sholat 5 waktu, 50 waktu menjadi 5 waktu. Di dalam sholat itu ada makna agung bagi orang yang mengerti makna kecintaan. Makna agung bagi orang yang mengerti makna cinta. Anda yang punya suami bekerja, kata bosnya itu nggak boleh pulang kecuali sebulan sekali. Maka pertemuan hanya bisa dilakukan setelah sebulan.
Rupanya si bos memberikan murahan. Oke lah, 2 kali dalam sebulan. Tentu lebih senang bagi Anda yang mencintai suami. Yang tidak cinta suami mungkin enak. Yang mencintai, oleh bos diberi waktu sebulan jadi 2 kali. Tahunnya di bulan berikutnya bos berkata apa? Untuk bulan ini, setiap minggu sekali pulang. Senang. Diberi waktu untuk bertemu lebih banyak. Bagi orang mengerti makna cinta. Kemudian, bagaimana dengan sholat? Yang sholat adalah saat yang sangat khusus bagaimana kita mengadu kepada Allah. Kita mengadu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. 5 kali. Tentunya bagi orang yang punya kecintaan tinggi kepada Allah dan punya kerinduan kepada Allah, salat akan menjadi hiburan. Seperti baginda Nabi, ya Bilal arih as-salat arih nabiha. Baginda Nabi kalau dalam kesusahan, kecapean itu bertanya Bilal, hibur aku dengan salat. Jadi salat bagi seorang perindu Allah, pecinta Allah adalah hiburan. Arih nabi salat. Aku ingin masuk waktu salat agar aku senang. Nah inilah yang akan kami hadirkan. Siapapun dari kita, ayo bagaimana berusaha melatih diri kita. Di saat mendengar seruan hayya ala sholah, hayya al falah itu, ada kerinduan di hati kita untuk melakukan sholat. Kalau Nabi bertanya kapan sholat akan tiba ya Bilal, kapan sholat akan tiba, karena apa? Di qurratu, ju'ilat qurratu aini fis sholat. Telah jadikan kegembiraanku di dalam sholat. Sholat baginda Nabi ada kegembiraan. Kenapa? Dia akan berdialog dengan Allah. Dan memang dia Allah. Tapi ternyata dialog dengan Allah untuk baik dengan manusia pada akhirnya. Hari Nabi sholat, maka sekarang kita perlu tanya diri kita sendiri. Jika kita tergolong orang malas-malasan melakukan sholat, Anda banyak istighfar, banyak sedekah, banyak ngadu ke orang tua. Minta maaf kepada orang tua. Segera sambung silaturahmi. Kalau ada di antara kita yang malas melakukan sholat, hati-hati. Tanda dia jauh dari Allah. Walaupun wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau dia melakukan sholat adalah dengan penuh kemalas-malasan. Sudahlah, sekarang waktunya koreksi diri. Jangan hanya ramainya Isra Mi'raj tapi sholat masih malas. Ada obat sekarang. Kalau Anda termasuk golongan yang malas-malasan melakukan sholat, maka banyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah, karena sungguhnya Anda jauh dari Allah. Paling tidak kalau mendengar seruan sholat, kita sudah berpikir kapan akan melakukan sholat. Jam berapa kira-kira. Biarpun tidak harus di awal waktu, barangkali ada kesibukan yang lainnya. Akan tapi kalau kita sudah berani meninggalkan sholat, kami sampaikan, wahai hamba-hamba terkasih Allah. Kami yakin Anda hamba terkasih Allah, kalau Anda tergolong orang yang sering meninggalkan sholat, kami khusnudan setelah ini Anda tidak akan meninggalkan sholat. Karena Anda sadar bahasanya itu adalah saat indah Anda dengan Allah. Kalau ternyata Anda menemukan diri Anda adalah orang yang malas melakukan sholat, maka banyaklah mohon ampun kepada Allah. Karena hukuman yang Allah berikan pada seorang hamba adalah tidak dirindukan kepada Allah. Itu hukuman. Karena apa? Tiba hukuman nanti untuk di neraka. Karena apa? Setelah tidak dirindukan kepada Allah, mudah melakukan maksiat. Bukan sholat saja yang ditinggalkan. Besok puasa, zakat, mungkin melakukan yang haram, melihat yang haram, dan seterusnya. Karena tidak dirindukan kepada Allah. Tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah begitu mudahnya ia melakukan kebaikan, biarpun kebaikan yang tidak direncanakan sekalipun. Maka ditandai dari sholat. Kalau Anda tiba-tiba mendengar berita sholat. Dan kami sampaikan, dan sering kami sampaikan, sholat itu mudah. Kalau ada orang bisa sholat, itu yang salah gurunya. Tidak ada orang yang tidak bisa melakukan sholat selagi akal masih ada. Pada kita, akal masih hadir, akal masih ada, kesadaran akal kita masih ada. Kita tetap wajib melakukan sholat, dan sholat sangat mudah, hai hamba Allah. Yang tidak bisa berdiri boleh duduk, bisa duduk, boleh baring, nggak bisa baring, boleh telentang, nggak bisa telentang, terserah bagaimana. Kalau terlentang, kakinya diarahkan ke kiblat. Kemudian diganjel sedikit di tengkuknya, agar sedikit dadanya mengarah ke kiblat. Kalau bisa, kalau nggak bisa, terserah bagaimana saja. Sampai kalau sudah tidak bisa ngapa-ngapain, berisyarat dengan pelupuk matanya. Pertama dengan kepalanya bagi ngangguk-ngangguk melakukan sholat.
dengan bacaan-bacaan sholat yang lesannya jika tidak mampu dia menjalankan dengan hatinya. Nggak ada istilah tidak melakukan sholat. Nggak ada alasan tidak melakukan. Cuman ketahuilah bahwa sholat itu dimudahkan. Sehingga orang yang meninggalkan sholat dosanya sangat besar. Satu sholat yang ditinggalkan cukup untuk masuk neraka. Satu sholat yang ditinggalkan dosa besar, hei hamba Allah. Maka siapapun dari anda yang pernah meninggalkan sholat, jadikan itu adalah dosa terakhir anda dengan sholat. Hari ini ayo kita bergegas mudah melakukan sholat. Anda pun bisa melakukan sholat di mana-mana. Tidak harus pakai senjata. Anda bisa saja di atas rumput. Atau di sawah dengan jidatnya kena lumpur. Karena lumpur adalah suci, hei Allah. Ilmu itu penting. Sehingga sholat gak susah. Jangan Anda meninggalkan sholat. Mungkin ada orang tempatnya, sawahnya di tengah sawah. Sholat susah. Anda bisa sholat. Tidak harus di gubuk. Di atas jerami. Boleh. Bahkan mungkin bau lumpur. Lumpur tidak najis, wahai hamba Allah. Yang kerja di bengkel sekalipun, oli tidak najis, wahai hamba Allah. Yang kerja tukang bangunan, semen tidak najis, wahai hamba Allah. Anda bisa sujud di atas cor-coran yang masih setengah basah. Jangan Anda meninggalkan sholat. Sholat adalah istimewa antara Anda dengan Allah. Maka jika orang benar sholatnya, maka nanti akan terbentuk di dalam dirinya, akan terprogram di dalam pikirannya, hatinya untuk berurusan dengan manusia dengan baik. Makanya tanha adil fakhsya'i wal munkar. Kalau sholatnya benar. Gak bisa wudhu boleh tayamum. Bahkan jika Anda tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, karena satu hal mungkin tidak tahu ada di mana, mau cari debu nggak ada, cari air nggak ada, Anda bisa melakukan sholat langsung. Baju harus suci, ternyata di tengah jalan bajuku najis, nggak ada gantinya. Apalagi seorang perempuan, kalau ganti baju nanti harus muka aurat, melakukan sholat dengan baju yang najis. Allah Maha tahu. Cuman bedanya nanti harus diulang. Ini kami hadirkan juga dalam pembahasan sholat, ternyata sholat sangat mudah. Jika ada orang yang tidak bisa sholat, yang salah adalah gurunya. Nggak bisa berdiri, boleh duduk. Jangan paksain yang bu itu lagi pusing, suruh berdiri, jatuh, malah kapok, sholat lagi. Teringat seorang pengangkat tepung, tidak pernah sholat sepanjang, tidak pernah sholat duhur sepanjang dia bekerja, dan dia kerja sudah 10 tahun lebih. Kenapa? Najis. Tepung tidak najis. Malaikat senang melihat Anda sholat dalam keadaan baju Anda bertepung. Wudhu bisa saja dengan air segelas yang sering kami ajarkan. Orang wudhu tidak harus pakai air yang menggenang, cukup dengan segelas. Ada ilmunya. Cukup dengan genggaman air, segenggam air, cukup dibasuhkan wajah sekali, itu wajibnya. 2, 3. Intinya sholat dan sangat mudah. Tolong jangan Anda meninggalkan sholat. Ikatan antara aku dengan hambaku adalah sholat. Yang menurut madhab lain, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, meninggalkan sholat adalah keluar dari iman. Allah, serem. Yang jelas dosa besar. Sehingga kalau bicara tentang hukuman, selagi tidak ada negara tidak perlu ditegakkan. Tapi cara menghukum pun prosedurnya. Orang yang meninggalkan sholat, hukumannya dalam madhab Imam Syafi'i, jumhur ulama 43 madhab, madhab Imam Ahmad. Ini ada 2. Jika meninggalkannya karena meyakini sholat tidak wajib, maka kafir, dia murtad, dia harus penggal lehernya. Dan jika meninggalkan sholat karena malas-malasan, maka karena malas-malasan, madhab Syafi'i tidak dianggap keluar dari Islam, akan tapi hukumannya dipenggal lehernya. Tapi jangan ditakut-takut itu umat, ini kok serem banget Islam main penggal. Oh, enggak begitu caranya, enggak langsung dipenggal. Disuruh tobat dulu, hei hamba Allah, sholatlah engkau. Diingatkan sekali. Kalau kau tidak sholat, hukumannya besar loh ya. Kalau sampai terakhir nggak mau, kalau nggak mau ini loh ada pedang. Jadi al-gujub, seandainya ingin memenggal lehernya, tidak langsung menggal lehernya. Diangkat pedang di atas lehernya, kau mau sholat atau tidak? Kira-kira sampai di sini masih ngomong tidak mau sholat? Nah tujuannya apa? Kalau orang sudah tidak mau sholat, nggak mau ketemu dengan saudaranya yang di masjid di musola, sehingga dia jauh dalam berkomunikasi, nggak terjalin hubungannya baik. Sholat ini harus, apalagi nanti ditingkatkan sholatnya dengan berjamaah. Anda bisa sholat di dapur kok. Kami ingatkan di masalah sholat. Suatu ketika ada seorang ibu penjual nasi jamblang. Saya keluar dari Pulau Purwakarta, pulang pagi-pagi. Kita sholat di
di atau musola kita mampir, kita pengen sarapan biar pulang nanti tidur karena malam tidak tidur kita. Akhirnya kita makan di tempatnya seorang ibu penjual pakai kerudung karena kami selalu kalau belanja memilih yang ada syiar-syiar Islam harus saya dahulukan. Pakai kerudung. Akhirnya kami tanya, ibu berangkat jam berapa? Jam 4. Di sini jam 4. Sekarang sudah jam 7. Setengah 7 lah jam tujuan. Oh, ibu sholat subuh di mana? Nanti di rumah. Di rumah. Ibu berapa lama jualan di sini? Sudah lama, ada belasan tahun. Berarti berapa belasan tahun tidak pernah sholat subuh. Akhirnya, ya kita cerita, ibu sholat itu gampang. Ibu bisa sholat, ini daun jati yang buat bungkus nasi jamblang, bisa saja untuk sujud jidat kita. Ini bersih semuanya, ajari. Ibu kebetulan waktu itu kan tidak pakai teh, air hangat. Sebagian teh, ada air hangat. Ini bisa buat wudhu, segelas. Sampai kami meragakan wudhu di situ. Ibu akhirnya, oh gitu ya, sholat di sini boleh. Oh ibu, bukan sampai di situ. Itu penjual jamblang di sananya akan terekam. Ini kok ngasih contoh sholat. Yang mau beli belanja, mau beli nasi jamblang pun semakin cinta pada ibu. Ini ahli sholat. Rupanya, ini termasuk yang kami sampaikan bahwa banyak orang yang meninggalkan sholat bukan karena ingin menantang Allah atau ingin masuk neraka. Tidak. Tapi karena mereka belum mengerti kalau sholat itu mudah. Jangan sampai ada meninggalkan sholat. Ini loh. Jadi kita akan gebiar Isra Mi'raj untuk menemukan tentang makna ini. Baru setelah itu kita melakukan dengan penuh kekhusyuan. Sehingga sholat khusyuk itu jangan buru-buru. Sehingga bahkan dalam sholat berjamaah pun Anda ingin mengejar jamaah, nggak perlu berlari. Anda berjalan seperti biasa saja. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi berlari mengejar jamaah, ketebuk. Lalu Nabi mengatakan, Zatakallah hirsan. Semoga Allah ada ta'ud. Semoga Allah bahkan kepadamu semangat. Tapi tolong ya, jangan diulangi lagi. Sebab kalau ada lari, yang sholat yang lain pada nggak khusyuk, dipikir ada ular kayak ada apa kok ada orang. Jadi Anda tetap jalan dengan tenang. Jangan buru-buru berwudunya, jangan buru-buru menuju. Jangan larilah, jangan biasa jalannya. Kemudian ada muqaddimah qabliyah, ada ba'diyahnya, agar dikunci sholat ini enggak. Coba kalau Anda sholat buru-buru, Anda pernah mungkin, yang anak-anak itu lagi sholat Jumat itu, paling belakang lagi, Allah Akbar. Sebelum salam sudah ingat sandalnya di mana. Ayo langsung lompat sandalnya. Karena dalam sholatnya enggak ke ba'diyah, sudah kebayang sandalnya dari mana. Jadi ada ba'diyahnya, itu mengunci agar kita tidak terburu-buru dalam melakukan sholat. Kemudian di dalam sholat itu sendiri, Anda harus menghayati betul bahasanya. Ternyata dalam sholat adalah bagaimana membangun urusan kita dengan manusia, urusan kita dengan Allah. Orang nggak cukup baik kepada Allah. Kalau katanya orang baik sholatnya tapi tidak baik dengan manusia, sholatnya nggak benar dia. Karena di dalam sholat itu ada ikrar yang luar biasa. Bahkan kisah, kalau dialog Allah dengan baginda Nabi itu kan dalam kisah tasyahud. Tasyahud adalah kita bersaksi. Tasyahud itu kan at-tahiyat. Kalau gambarannya begini, kalau kita sederhanakan. Itu adalah di saat Allah berdialog dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dialog dengan Allah. Nabi Muhammad ingin berdialog, memulai dialog dengan Allah itu bagaimana? Cara memulainya bagaimana? Kalau kita dengan hamba mengatakan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi dengan Allah bagaimana aku mengucapkan salam? Apakah aku mengucapkan Assalamualaikum ya Allah? Wong Allah di Assalam, nama Allah kan Assalam. Bagaimana Assalamualaikum, Assalamul mu'minul muhaiminun. Kan nama Allah Assalam. Akan tapi wahyu yang Allah berikan Nabi Muhammad. Salam kepada Allah bukan Assalamualaikum. Tapi dengan At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu salam kita kepada Allah. Jadi gambarannya itu kalau kita cermati tasyahud itu adalah urusan kita dengan Allah dan urusan dengan manusia. Coba cermati sesaat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Salawat, kesejahteraan, keberkahan, salam-salam yang salawat, kesejahteraan, salam sejahtera yang penuh keberkahan, penuh kebaikan itu hanya milik Allah. Artinya, kalau kita ingin menebarkan salam, Assalamualaikum, kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan keselamatan pada saudaraku di sana. Allah menurunkan keberkahan kepada saudaraku yang ada di sana. Dari Allah semuanya. Kemudian setelah itu kan dijawab oleh Allah, baginda Nabi. Baginda Nabi dijawab oleh Allah. Gambarannya seperti itu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Dibalas salamnya. Salam hanya salam untukmu wahai Nabi. Sehingga itu kita juga ikuti
Bukankah Allah pertama kali yang bersalam sebelum yang lainnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, Allah bersalam kepada Nabi. Kita pun bersalam kepada Nabi. Assalamu alayka dalam salat kita. Kita harus hadirkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Agungnya baginda Nabi. Di saat kita lagi khusyuk dengan Allah, ternyata kita nggak boleh lupa dengan Nabiullah. Padahal kita lagi bersalam kepada Allah. Langsung lanjutannya adalah ingat Nabi Muhammad. Setelah ingat assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, kemudian setelah itu apa? Nggak cukup Anda ngaku cinta Nabi. Spanduknya gede tentang cinta Nabi Muhammad. I love Rasulullah. Tapi kalau tidak baik dengan manusia, lihat dalam sholat. Assalamu alayna. Salam sejahtera kami ini hamba-hamba Allah. Biarpun Anda musuhan sama tetangga, nggak ada pengecualian. Ya Allah, sampaikan kesejahteraan, kebaikan kepada semua kecuali tetanggaku, nggak ada. Dipangkas kebencian, dipangkas kedengkian. Semestinya keluar nggak ada lagi rebutan waris. Semestinya begitu. Karena sudah assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera untuk kami dan salamnya kepada manusia. Memohon perdamaian dan kedamaian untuk manusia. Tidak sampai di sini. Ternyata coba. Indahnya sholat. Kalau Anda hendak keluar dari sholat. Coba. Zikirkan banyak. Bisa la ilaha illallah. Bisa subhanallah. Bisa alhamdulillah. Masih banyak zikir-zikir yang lain. Akan tetapi di saat kita hendak keluar dari sholat. Ternyata yang kita baca adalah bukan la ilaha illallah. Bukan subhanallah. Tapi yang kita baca di saat kita hendak keluar dari sholat adalah, coba. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullah. Anda menoleh ke kanan. Apa makna assalamualaikum? Artinya apa? Ya Allah, saat ini aku denganmu. Tapi setelah ini aku akan bersama hamba-hambamu. Maka aku akan mulai hidupku dengan hamba-hambamu ya Allah. Dengan salam. Maka ya Allah, assalamualaikum. Kita bersalam kepada yang di kiri kanan kita. Ya Allah, limpahkan kesejahteraan. Limpahkan kebaikan. Limpahkan kedamaian kepada umat manusia yang ada di penjuru sana. Di kanan kita sampai ujung sana. Assalamualaikum ini. Artinya apa? Anda harus paham bahwasanya. Kalau Anda sholat benar, pasti tandanya adalah Anda baik dengan manusia. Kok sama saudara musuhan rebutan waris, sholat apa? Rajin umroh. Dan lewat Mekah itu namanya. Bahkan tahajud Anda harus tahajud Anda adalah dengan menyebut nama saudara Anda. Apalagi yang bermasalah dengan Anda agar Anda tidak punya benci dengan saudara. Itu loh khusyuk dalam sholat itu adalah di dalam Anda menghadirkan makna. Bukan Anda khusyuk bayangin surga. Ya, waktu Anda mengucapkan assalamu alayka, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Anda harus membayangkan hamba-hamba Allah ini. Ya Allah, aku ingin berbuat baik kepada ibadaku, ayahandaku, saudaraku, anakku, seterusnya. Sampai waktu mengucapkan assalamualaikum, Anda serius. Assalamualaikum. Apa yang terjadi setelah itu? Seorang hamba yang memulai hidupnya dengan salam. Serius, salamnya orang yang tulus. Dia nggak akan berbuat zalim. Al-Muslimu. Salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati adalah yang tidak menyakiti orang muslim yang lain dengan lisan dan hati dan tangannya. Ayo koreksi diri kita. Jadi martabat koreksi adalah bagaimana dengan sholat kita. Kalau Anda tidak dirindukan kepada sholat, Anda banyak istighfar. Kami ingatkan Anda semua. Dan yang mendengar suara ini, ikuti acara ini. Mungkin Anda orang sering meninggal sholat. Tapi husnudzon kami, Allah yang menjadikan Anda mendengarkan. Allah yang menjadikan Anda lihat video ini. Maka husnudzon kami, Anda dipilih oleh Allah. Husnudzonlah. Sejelek apapun Anda di hari kemarin, mungkin Anda tidak pernah sholat. Tapi Anda hari ini, siapa yang menjadikan Anda mendengar? Allah. Siapa yang menjadikan Anda faham saat ini? Allah. Itulah Allah yang akan menjadikan Anda di suatu hari ahli sholat. Yang penting harus ada ikrar dalam diri Anda. Saya harus sholat. Kemarin saya tidak sholat, sekarang saya harus sholat. Kemudian dan siapapun yang sholatnya masih suka bolong-bolong, ingat banyak istighfar. Karena apa? Kapan Anda dimalaskan oleh Allah untuk sholat, maka sungguhnya Anda dijauhkan oleh Allah dari Allah. Anda harus banyak istighfar. Kemudian setelah itu, di dalam melakukan sholat, Anda harus betul-betul menghayati. Sebetulnya sholat itu adalah bagaimana kita merajut cinta kepada Allah dan merajutkan baik dan cinta kepada sesama manusia. Sehingga Anda melakukan sholat betul serius dengan khusyuk. Itu makna khusyuk. Khusyuk sholat itu gimana sih?
Khusyuk itu menjadikan khusyuk bukan khusyuk anggota saja. Anggota khusyuk dalam sholat ya hati tenang memahami makna dalam sholat, kemudian makna itu akan terekam dan terasakan di saat Anda keluar dari sholat itu khusyuk. Jangan dipahami khusyuk itu hanya di sholat atau Allahu Akbar. Ya, temannya kurang ajar, utang tidak bayar-bayar. Bukan begitu. Khusyuk itu ternyata Anda lapang. Anda waktu mengucapkan Assalamu alayna, Assalamu alayna, justru bibinya yang suka ganggu dia. Assalamu alayna, temannya yang mengganggu. Assalamu alayna, saudaraku yang mengambil warisku. Assalamu alayna, berikan keselamatan ya Allah. Indah. Sehingga betul sholat nanti akan menjadi tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu akan menghentikan kita dari kekejian dan kemungkaran. Kita harus memahami makna khusyuk sholat. Sering kami sampaikan, buah sholat adalah di luar sholat. Buah umroh setelah umroh. Buah haji setelah haji. Kalau gaya khusyuk dalam sholat biasa saja, seorang anak muda kelihatannya khusyuk begini, rupa sampingnya calon mertua. Nah, yang jomblo. Nah, ini saya jomblo-jomblo. Hati-hati, jangan-jangan khusyukmu khusyuk hanya karena calon mertua. Tapi kita perlu khusyuk, kita adalah setelah keluar dari sholat nanti, apa yang kita lakukan dengan orang yang memusuhi kita sekalipun. Membangun cinta, hidup indah dengan sesama, bertetangga dan seterusnya. Karena waktu insya Allah. Ini jadi perlunya kita mengadakan gebiar Isra Mi'raj adalah untuk membawa orang agar paham bahwasanya kisah Isra Mi'raj adalah kisah yang sangat agung. Kemudian hadiah adalah satu amalan yang agung. Dan buahnya adalah untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Kita jadikan bahan renungan, kita pulang ke rumah masing-masing, kita belajar sholat yang khusyuk. Dan untuk kesempurnaan melakukan sholat, kita sudah hadirkan dalam beberapa kajian tentang bagaimana sholat yang mudah, bagaimana wudhu yang mudah, bagaimana bersuci yang mudah. Semuanya perlu ilmu mudah begitu. Makanya ulama itu mudah ibadahnya. Yang repot kan tidak punya ilmu, susah. Jadi ingat kalimat sederhana. Kalau ada orang tidak bisa melakukan sholat, yang salah adalah gurunya. Karena kalau guru pinter, pasti mempermudah urusan semuanya, urusan ibadah-ibadah. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.